Sobat Fobi, saya ini lahir tahun 70-an, jadi hitungannya termasuk Gen X lah. Sementara itu anak saya lahir tahun 2000-an, jadi dia termasuk Gen Z, Gen Z. Nah, yang namanya orang tua ya Sobat Fobi, pastinya pengen deket nyambung sama anaknya. Jadi saya itu suka coba-cobalah, ikut-ikutan niruin perilaku dia anak saya, ngikutin kegiatan dia ngapain. Saya pengen relevan buat dia, supaya nyambung gitu. Tapi Sobat Fobi, ternyata dia itu nggak suka kalau saya ikut-ikutan seperti sok-sok jadi Gen Z. Ternyata anak saya lebih suka kalau saya jadi ya saya sendiri, ya Gen X aja bapaknya. Nggak usah ikut-ikutan sok jadi Gen Z. Jadi ternyata anak saya justru seringnya itu kalau ngajak ngobrol sama saya, itu untuk minta pendapat atau perspektif dari ya seorang Gen X. Karena kalau Gen Z ya dia udah tahu dan dia punya teman-temannya. Nah, obrolan saya dengan anak saya inilah yang kepikiran waktu saya nonton video ini. Besti, semangat ya. Bestiku yang cute dan mempesona, tidak boleh sedih. I love you sekebon, sarang beo. Terus saya lihat-lihat di medsos tanggapan terhadap video Besti ini. Tanggapan netizen pastinya macam-macam. Ada yang lucu, ada yang seru. Tapi yang pasti saya jadi bertanya dan saya diskusikan sama teman-teman saya, ini ngapain ya politisi sampai bikin video seperti ini? Kenapa politisi sampai rela tampil di depan umum dan mengklaim dirinya itu sebagai Besti? Apakah itu memang cara relevan untuk politisi untuk supaya nyambung dengan anak-anak muda? Nah, untuk menjawab itu, kita harus paham perilaku anak muda dalam konteks politik. Secara praktis, misalnya seberapa penting sebetulnya pemilih-pemilih muda ini dalam pemilu nanti. Tapi justru kita lihat kenapa banyak politisi yang umurnya relatif tua yang sekarang banyak terpilih di berbagai belahan dunia. Dan juga ada pertanyaan yang mungkin harganya jutaan dolar, gimana caranya mendekati para pemilih muda ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas sampai tuntas di episode Fobi kali ini. Jadi Sobat Fobi, di pemilu 2024 nanti, lebih dari setengah pemilih itu akan berusia muda antara 17 sampai 35 tahun. Sebetulnya tren ini nggak berbeda jauh dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena penduduk Indonesia relatif memang didominasi oleh kaum muda. Pemilu tahun 2019 juga begitu, pemilih mudanya banyak. Tapi kalau kita perhatikan, meskipun pemilih muda banyak, tapi kalau kita lihat politisi yang terpilih cenderung justru mereka yang sudah berumur sudah tua. Tahun 2019 lalu di anggota DPR RI yang terpilih muda antara 21-40 tahun itu hanya 16%. Jadi minoritas. Bahkan di tahun 2019 kita lihat ada sebuah hal menarik, yaitu ada partai PSI yang fokus mentarget anak-anak muda. Kader-kader PSI ini juga anak-anak muda banyak yang dari ya Gen Y, Gen Y. Tapi meskipun isinya banyak anak-anak muda dan pemilih kita didominasi oleh orang-orang muda, ternyata PSI tidak berhasil lolos ke Senayan. Ini jadi faktanya Sobat Fobi, anak muda belum tentu memilih anak muda lain dalam pertarungan politik. Bahkan kejadian ini bukan cuma di Indonesia. Di negara-negara demokratis di mana ada pemilu, fenomena anak-anak muda yang justru memilih orang-orang tua itu terjadi. Yang paling dekat misalnya terjadi di Amerika Serikat. Pemilih mudanya banyak, mereka semangat. Tapi yang terjadi, kandidat unggulan yang menang menjadi presiden Amerika Serikat, Joe Biden, usianya termasuk yang paling tua, 78 tahun. Sebelumnya Presiden Trump juga termasuk yang paling tua. Di Malaysia lebih ekstrim lagi. Tuan Mahathir Mohamad yang baru terpilih tahun 2018, waktu itu usianya 93 tahun. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia dengan Amerika Serikat atau Malaysia paling sedikit, maka kelihatannya presiden-presiden Indonesia ini usianya jauh lebih muda-muda. Nah, kenapa ini bisa begini? Jadi Sobat Fobi, sebetulnya pemilih muda dari dulu memang sudah banyak. Tetapi kenapa justru sering kaum muda ini yang memilih generasi yang di atasnya, yang lebih tua? Nah, ada 4 alasan kenapa memang politik secara umum itu menguntungkan orang-orang tua.
Pertama Sobat Fobi, kita harus ingat bahwa politik ini adalah soal mobilisasi. Mengumpulkan orang banyak, terus dijaga sampai nanti di hari pencoblosan. Ini harus terus dibangun, menjadi dekat, kuat, dan bergerak bersama secara konsisten. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa hanya sedikit-sedikit. Nggak bisa hanya seruan-seruan saja, seru-seruan saja. Tapi misalnya pas pencoblosan, orang-orangnya nggak mau milih, nonton, malah cenderung mau nonton drakor aja di TV, nggak mau ke voting booth. Nah, untuk mobilisasi ini butuh infrastruktur politik. Di sini orang-orang tua diunggulkan karena mereka sudah mapan, punya akses banyak ke sumber daya, jaringan network, bahkan uang dan sumber daya lain. Dan orang-orang tua ini cenderung punya banyak waktu luang karena mereka sudah mapan, sehingga mereka bisa lebih tenang membangun kekuatan politik. Alasan kedua Sobat Fobi, mereka yang lebih tua memang biasanya pengalamannya juga tentunya lebih banyak. Jadi tidak heran kalau semakin tua menjadi semakin bijak. Menjadi bijak dalam politik ini punya keunggulan tersendiri. Ini superpower dalam politik karena kesabaran untuk fokus mencapai tujuan, tidak terganggu, terdistraksi oleh hingar-bingar politik sehari-hari yang cenderung turun naik saja. Itu menguntungkan. Di tengah kebingungan isu-isu politik, politisi yang tampak tenang, bijak, memiliki wisdom, bisa menurunkan kecemasan rakyat dan menjadi menarik untuk dipilih. Lalu ada alasan ketiga Sobat Fobi. Kaum tua ini memang biasanya cenderung reaksioner. Kenapa? Maksudnya mereka terjun aktif berpolitik memang sebagai reaksi terhadap kepentingan politik yang diperjuangkan oleh anak-anak muda. Mereka melihat ada perbedaan kepentingan antara orang muda dan orang tua, sehingga orang tua ini turun ke politik untuk memperjuangkan agenda politik mereka. Karena itu mereka lebih cenderung suka memilih orang-orang yang satu generasi dengan mereka. Dan ternyata ini bukan hal aneh. Sejak tahun 1970-an, tren ini terjadi di seluruh dunia, yaitu semakin tua seseorang, maka semakin peduli, juga semakin aktif berpolitik. Sehingga kekuatan politik kaum tua itu lebih solid. Lalu ada alasan keempat. Pemilih muda ini memang secara angka banyak, tapi kebanyakan dari mereka sebetulnya tidak terlalu tertarik dengan politik. Malah kalau kita lihat, kebanyakan orang-orang yang tidak mau memilih atau biasa disebut kaum golput, itu kebanyakan ya anak-anak muda. Mereka tidak mau ikutan dalam pemilu. Jadi sebetulnya cukup beresiko menggantungkan harapan politik pada pemilih muda. Meskipun banyak, tapi belum tentu mereka aktif solid untuk memperjuangkan sebuah ide politik. Itulah 4 alasan kenapa kelompok tua itu memang cenderung diuntungkan dalam pertarungan politik. Lalu kalau begitu apakah berarti politisi bisa mengabaikan anak-anak muda ini? Ya tentunya tidak. Pertama, mereka jumlahnya besar, gimana pun juga terlalu beresiko kalau ditinggalkan begitu saja. Tapi juga khusus di Indonesia ada tren unik, yaitu yang mulai terlihat sejak pemilu 2019 yang lalu, bahwa partisipasi pemilu di Indonesia itu naik terus. Bahkan tahun 2019 mencapai 81% orang memilih. Ini naik 10% dari tahun 2014. Termasuk tentunya pemilih muda, sehingga mereka ternyata untuk Indonesia ikut senang memilih. Prediksinya di tahun 2024, pemilih muda ini selain banyak juga akan berbondong-bondong ke kotak suara. Nah, kalau partisipasi politik anak muda ini terus naik sampai tahun 2024, maka tentunya pemilih muda menjadi sangat penting. Jika demikian, tentu ada pertanyaan, gimana cara menggait mereka? Apakah benar cara menggait anak-anak muda ini harus jadi bestie gitu? Politik adalah soal mengelola kecemasan akan masa depan. Mau muda, mau tua, semua orang cemas masa depannya seperti apa. Karena itu semuanya berharap mereka bisa punya pemimpin yang bisa menjawab kecemasan-kecemasan di masa depan itu. Jadi politik itu bisa dibilang adalah teknik seni mengelola overthinking, mengelola kecemasan akan masa depan. Nah, yang penting di sini kita harus paham apa sebetulnya yang membuat orang cemas akan masa depannya. Orang berbeda akan cemas terhadap hal yang berbeda juga. Apalagi setiap generasi menghadapi tantangan yang berbeda. Orang usia 20 tahunan dengan orang usia 40 tahunan tentunya urusannya berbeda. Sehingga kecemasannya berbeda. Pemilih muda tentunya memang mendambakan pemimpin muda yang oke. Karena mereka berharap pemimpin muda ini bisa mengerti isu-isu dan apa yang membuat kecemasan anak-anak muda ini. Jadi pemilih muda itu mencari
politisi yang bisa mengerti mereka, bukan hanya sekedar mirip mereka, bukan hanya sekedar perilakunya mirip mereka. Jadi beda loh, menjadi relevan karena menawarkan solusi dan menjadi relevan karena perilakunya mirip. Video Besti yang tadi kita awal dibahas adalah salah satu usaha dari politisi untuk menjadi relevan bersama anak muda dengan mempertontonkan perilaku yang mirip anak muda. Tapi kadang di sini ada salah paham. Jadi kadang mereka berusaha mendekati katakanlah Gen Z dengan mengira bahwa mereka harus ikut-ikutan berperilaku berpenampilan seperti Gen Z. Tentu tidak ada salahnya, tapi seperti saya tadi dibilang, dalam politik esensinya bukan perilaku yang mirip, tapi soal mengelola kecemasan di masa depan. Dan memang setahu saya tidak ada ya riset menunjukkan bahwa pemilih memilih seseorang karena perilakunya atau penampilannya mirip. Tapi orang memilih karena mereka percaya baik dengan alasan rasional atau tidak rasional bahwa si calon pemimpin itu bisa paham kekhawatiran kecemasannya dan mampu membuat masa depan yang lebih baik. Jadi sebetulnya Sobat Fobi, kalau mau menarik perhatian pemilih muda, ya bukan berarti harus ikut-ikutan bergaya berperilaku seperti Gen Z. Tapi justru para politisi ini harus bisa menunjukkan bahwa mereka mengerti isi pikiran, isi hati para pemilih muda ini dan peduli akan isu-isu yang memang dipikirkan oleh anak-anak muda ini setiap hari sejak mereka bangun tidur. Di tahun 2014, Presiden Jokowi tidak berpenampilan sok muda. Beliau belusukan untuk memperlihatkan dan mendengarkan aspirasi rakyat, dan lalu bukan hanya belusukan, di sini yang penting, hasil belusukan itu dijadikan program-program yang betul-betul relevan untuk rakyat. Jadi, kalau memang mau cari politisi yang tingkahnya mirip, mereka akan pilih pemimpin yang seumuran. Tapi sudah kita bahas tadi di awal, ternyata meskipun banyak pemilih muda, mereka pilih politisi-politisi yang relatif sudah tua. Nah, justru ada hal-hal yang membuat politisi yang lebih tua itu lebih menarik untuk dipilih. Yaitu seperti kita sudah bahas tadi mengenai pengalaman hidup, kebijaksanaannya, dan privilege yang mereka gunakan untuk menemukan solusi sehingga masa depan bisa baik. Itu sebetulnya yang harus dimanfaatkan. Nah, Sobat Fobi, salah satu lagi keunikan dari generasi muda dibandingkan dengan generasi-generasi lain, terutama Gen Z ini, adalah mereka ini beragam. Karena Gen Z ini tumbuh besar di era kebebasan yang ditopang oleh teknologi. Jadi, orang-orang muda ini sudah terbiasa untuk mengekspresikan minat mereka, topik-topik mereka secara bebas. Beda dengan orang tuanya. Jadi, Gen Z ini secara alami memilah-milah dirinya ke berbagai kelompok-kelompok minat dan komunitas. Sehingga, politisi yang ingin Gen Z itu harus paham perbedaan yang ada di generasi Gen Z ini. Tidak bisa kita memukul rata semua Gen Z ini dalam satu kelompok saja. Misalnya Sobat Fobi, belakangan ini kita dengar ada cerita viral menarik tentang Citayam Fashion Week di Jakarta. Anak-anak muda dari wilayah suburban Jakarta ramai-ramai mengunjungi kawasan Sudirman, lengkap dengan pakaian yang sangat-sangat unik dan menarik. Nah, mereka ini sebagian besar adalah Gen Z dari usia mereka. Tapi kelompok Citayam Fashion Week ini mungkin memiliki aspirasi politik yang berbeda dengan kelompok Gen Z yang lain. Misalnya dengan kelompok Gen Z yang di Jakarta dikenal sebagai Senoparty, yang mereka secara kelas ekonomi lebih tinggi. Mereka berasal dari keluarga yang memiliki uang. Nah, masalahnya politisi ini kan umumnya kelas menengah atas ya, kelas elit malah. Politisi kita ini kelas elit. Ketika mereka mau memikat pemilih muda, mereka itu mungkin pahamnya anak-anak muda itu ya seperti anak-anak mereka sendiri, anak-anak kelompok elit di Jakarta. Tapi mungkin sebagian besar anak muda itu ya bukan dari kelompok elit itu. Contoh dari apa yang terjadi di Citayam Fashion Week itu. Saya baca mereka ini menarik latar belakangnya. Ada yang putus sekolah, SMP, SMA, dan banyak yang tidak lanjut kuliah. Ada yang fakir kuota untuk internetan. Mereka pas-pasan kuota untuk internetannya. Ada yang ketika dicari cita-cita jadi apa, mereka mengatakan cita-citanya bisa menjadi kasir di minimarket yang menjamur di mana-mana. Jadi mungkin politisi-politisi yang berusaha menjadi bestie ini melewatkan detail-detail keragaman dari Gen Z ini. Jadi Sobat Fobi, meskipun Gen Z ini juga beragam, memang ada benang merah yang menghubungkan Gen Z ini. Terutama dalam hal yang mereka anggap penting, yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Gen Z ini, mereka yang usianya 20-an, 30-an, isu utama yang mereka cemaskan setiap hari adalah memperoleh pekerjaan. Bukan sembarang pekerjaan, tapi pekerjaan yang
aman, yang stabil, dan bermakna. Maka itu ada yang menolak beasiswa karena pengen bikin konten, karena bikin konten bermakna. Mereka juga sangat khawatir ingin mendapatkan rumah sendiri yang semakin mahal. Dan mereka juga merasakan langsung lingkungan yang semakin rusak. Nah, inilah yang bisa menjadi titik awal bagi para politisi untuk mendekati Gen Z. Isu-isu pekerjaan, rumah, lingkungan, itu akan sangat mungkin bermanfaat untuk mendekati Gen Z ini. Jadi Sobat Fobi, politik soal mengelola kecemasan, dan politisi punya kesempatan untuk menjawab, memberikan solusi kecemasan itu, sehingga harapannya generasi yang lebih tua dapat juga belajar akan ide-ide yang lebih progresif dan semangat tentunya dari generasi muda. Sehingga kedua generasi ini bisa saling belajar dan saling bermanfaat. Jadi harapannya memang semakin banyak generasi muda yang melek politik dan para politisi yang juga mengerti apa kecemasan rakyatnya, sehingga bukan hanya sekedar berpura-pura menjadi berperilaku seperti pemilihnya. Politik bukan alat pemecah belah, tapi justru perekat, termasuk merekatkan antara generasi tua dan generasi muda. Jika kita bisa rekatkan itu, maka kita bisa lebih cepat lagi menuju Indonesia maju. Sekian episode Filosofi Robi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih Sobat Fobi.